Pada abad ke-19, ketika sebagian besar misionaris tinggal di kota-kota pelabuhan Tiongkok dan berpakaian ala barat, seorang pria muda mengambil langkah yang sangat radikal. Namanya Hudson Taylor, lahir tahun 1832 di Inggris. Taylor dibesarkan dalam keluarga Kristen yang tekun, tapi perjumpaan pribadinya dengan Tuhan terjadi saat ia membaca pamflet di ruang Perintah memberitakan sabda Allah bukan terdapat di Injil Matius saja, melainkan di kitab Yesaya juga. Mengabarkan sabda Allah berarti menceritakan kasih Allah bagi manusia yang ia wujudkan dalam pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Perintah itu ditujukan Allah kepada umatnya, yaitu orang-orang yang setia kepada Tuhan dan yang teguh menaati firman-Nya. Umatnya terdiri dari orang banyak dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa. Meskipun orang-orang itu berasal dari budaya dan bahasa yang berbeda, namun mereka memiliki persamaan, yaitu mereka telah ditandai Tuhan sebagai miliknya. Tanda itu tampak di dalam sikap mereka menguduskan diri dengan tidak mengikuti perbuatan dosa yang dilakukan orang-orang di sekitar mereka. Mereka menolak mengikuti perintah para dewa sesembahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pada abad ke-19, ketika sebagian besar misionaris tinggal di kota-kota pelabuhan Tiongkok dan berpakaian ala barat, seorang pria muda mengambil langkah yang sangat radikal. Namanya Hudson Taylor, lahir tahun 1832 di Inggris. Taylor dibesarkan dalam keluarga Kristen yang tekun, tapi perjumpaan pribadinya dengan Tuhan terjadi saat ia membaca pamflet di ruang kerja ayahnya. Saat itu pula, benih panggilan besar untuk Tiongkok mulai tumbuh di dalam hatinya. Hudson Taylor tidak hanya ingin memberitakan Injil, ia ingin menghidupi Injil di tengah masyarakat Tionghoa. Ketika banyak misionaris menjaga jarak, Hudson justru mendekat. Ia belajar bahasa Mandarin, mengenakan pakaian khas Tiongkok, bahkan mencukur rambutnya seperti pria lokal. Sebuah langkah kontroversial yang ditentang banyak pihak. Namun, bagi Taylor, penginjilan bukan soal kenyamanan, melainkan penyerahan total. Pada tahun 1865, ia mendirikan China Inland Mission, organisasi misi yang tidak terikat oleh gereja besar manapun dan terbuka bagi semua denominasi yang mau hidup dalam iman. Misi ini menjadi pionir, menjangkau hingga ke pelosok Tiongkok, melewati daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah disentuh Injil. Dan inilah yang luar biasa. Hudson tidak pernah menggalang dana secara langsung. Ia berdoa dan menanti, dengan keyakinan bahwa jika ini benar-benar pekerjaan Allah, maka Allah akan mencukupi. Selama pelayanannya, Hudson Taylor menginspirasi lebih dari 800 misionaris, mendirikan 125 sekolah, dan menyaksikan lebih dari 18.000 orang Tionghoa bertobat dan dibaptis. Ia juga menerjemahkan Alkitab dan berbagai traktat Injil ke dalam bahasa lokal, membuka jalan bagi generasi pengikut Kristus di masa depan. Namun kontribusinya bukan hanya soal angka. Hudson Taylor memecah paradigma misi modern. Ia menunjukkan bahwa pemberitaan Injil harus dibarengi dengan kerendahan hati, identifikasi budaya, dan ketergantungan mutlak pada Tuhan. Dia pernah berkata, pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan kekurangan dukungan dari Allah. Dan hingga akhir hidupnya di tahun 1905, Hudson tetap menjadi simbol misi yang berakar dalam kasih dan berbuah dalam pengorbanan. Hari ini, ketika kita berbicara tentang pelayanan lintas budaya dan misi global, nama Hudson Taylor masih bergema sebagai penabur benih yang rela mati agar banyak orang bisa hidup.